Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Listiawan, NPM 192301123, kelas 3 di Prodi CKR Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gerak dasar renang dalam mata kuliah TIK. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian renang. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan hampir semua bagian tubuh. Olahraga renang sangatlah menyehatkan dan memiliki manfaat bagi tubuh karena dalam pelaksanaannya hampir semua bagian tubuh bergerak. Di bawah ini merupakan salah satu dari renang. Setelah memahami dari pengertiannya, kita akan mempelajari tentang teknik dasar dari renang. Yang pertama ada pernapasan, yang kedua ada mengapung dan meluncur. Kita bahas satu persatu. Pernapasan. Pernapasan ini kita melakukannya saat menghirup udara itu menggunakan mulut dan ketika menghembuskan itu menggunakan hidung. Kemudian mengapung, caranya itu memegang tepian kolam dan tarik napas dalam. Setelah itu posisikan tubuh untuk terlentang dan angkat kedua kaki hingga sejajar dengan tubuh. Lakukan hingga Anda merasakan keseimbangan antara tubuh dengan kedua kaki. Yang ketiga yaitu meluncur. Cara melakukannya yaitu berdirilah di tepi kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Salah satu sedang meluncur, biarkan sampai tubuh berhenti melaju. Berikut adalah macam-macam dari renang. Yang pertama ada renang gaya dada atau gaya kata. Gaya dada banyak disebut sebagai gaya kata karena teknik renang gaya dada mirip dengan gaya kata saat berenang. Gaya dada memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Itulah mengapa gaya dada sangat cocok bagi yang ingin berenang santai. Adapun kekuatan teknik gaya dada berada pada tangan dan kaki, karena bagian tersebut bisa mendorong badan. Pada dasarnya, gaya ini memerlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk melakukan pernapasan. Di bawah ini merupakan gerakan dari gaya dada. Kemudian yang kedua gaya punggung. Gaya punggung merupakan teknik renang dengan posisi badan terlentang atau posisi pandangan melihat ke atas. Gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, tapi arahnya berlawanan. Teknik pengambilan napas gaya punggung dapat dilakukan kapan saja karena posisi wajah menghadap ke atas. Di samping ini ada gerakan dari gaya punggung. Dan yang ketiga, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan teknik renang yang dikembangkan dari gaya dada. Teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan pada bagian lengan. Adapun gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Gaya renang kupu-kupu juga kerap disebut dengan gaya lumba-lumba. Kecepatan teknik gaya kupu-kupu memang lebih cepat daripada gaya bebas, namun untuk melakukannya harus mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Di bawah ini merupakan gerakan dari renang gaya kupu-kupu. Kemudian yang terakhir ada renang gaya bebas. Renang gaya bebas atau front crawl adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dan diayunkan. Sementara kedua belah kaki secara bergantian disambungkan ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Di samping ini ada gambar dari pergerakan gaya bebas.
Selanjutnya ada sarana dan prasarana renang. Sarana renang yang harus digunakan dalam renang yaitu pakaian renang, pelampung, kacamata renang, kolam renang, lintasan, pencatat waktu, serta balok start. Di samping ini sudah ada gambar dari sarana renang ini. Dan yang kedua, prasarana renang. Saat perlombaan akan dimulai, wasit start meniup peluit panjang sebagai aba-aba bagi perenang yang akan naik ke balap start. Perenang harus berada dalam posisi start setelah wasit start memberikan aba-aba siap. Posisi start untuk nomor renang yang dimulai dari atas balok start adalah badan membungkuk ke arah air dengan lutut ditekuk. Untuk gaya punggung, perenang memegang pegangan besi pada balok start dan kaki bertumpu pada dinding kolam dengan lutut ditekuk di antara dua rekan. Perenang boleh mulai melompat ketika pistol start sudah ditembakkan. Perenang harus tetap berada pada lintasannya masing-masing sesuai pada undian atau keputusan dari panitia lomba. Perenang tidak boleh mengganggu peserta lain dengan cara memotong lintasan atau cara lain yang menyebabkan pelanggaran. Jika pelanggaran mengancam kesempatan seorang peserta untuk menang, ketua pertandingan berkuasa untuk mengizinkan peserta tersebut mengikuti lomba kembali pada babak berikutnya. Untuk semua nomor pertandingan, perenang harus menyentuh ujung kolam saat berbalik. Pembalikan harus dilakukan dari dinding dan perenang tidak boleh mengambil langkah dari dasar kolam. Saat berdiri di dasar kolam, ketika perlombaan berlangsung tidak akan menyebabkan peserta mengalami diskualifikasi kecuali jika berjalan. Peserta yang berenang mati sendiri harus menyelesaikan seluruh jarak renangnya lebih dahulu sebelum dinyatakan menang. Untuk lomba renang estafet, urutan gayanya adalah gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, lalu gaya bebas. Pada lomba renang estafet, sebuah regu dapat didiskualifikasi jika ada perenang yang kakinya terlepas dari start sebelum peserta terdahulu menyentuh dinding kolam, kecuali jika perenang yang melakukan kesalahan tersebut kembali ke tempat start atau cukup pada dinding. Yang terakhir, setiap peserta lomba renang harus menyelesaikan perlombaan di lintasan yang sama. Yang terakhir, kita akan membahas manfaat renang. Manfaat renang ini sangat penting bagi seseorang yang melakukannya. Yang pertama yaitu menghilangkan stres, meningkatkan stamina tubuh, meringankan sakit dan nyeri, mencegah obesitas, sarana bermain dan rekreasi, dapat menghilangkan rasa takut terhadap air, dapat menumbuhkan sikap positif, serta meningkatkan kemampuan sosial. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.